Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-14 mata kuliah pengembangan masyarakat desa dan miskin kota dengan dosen pengampu Bapak Imam Alfi SOSI MSI. Materi kita kali ini adalah tentang penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kita ada dua orang. Yang pertama Ramadhani Mahmuda dengan NIM 1717104032 dan yang kedua Yasirul Murad dengan NIM 1717104039. Selanjutnya kita masuk ke materi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Kemudian, penanggulangan kemiskinan yang dimaksud di sini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Dalam program aksi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2005, terdapat 4 jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan, yaitu 1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif, 2. Pengembangan sistem pendukung usaha, 3. Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, dan yang keempat, pemberdayaan usaha skala mikro. Pertama, program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif. Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan tidak adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Sasaran program ini adalah berkurangnya beban administratif dan hambatan usaha, menurunnya biaya usaha, meningkatnya mutu layanan perizinan atau pendirian usaha, dan mantapnya landasan legalitas UMKM. Yang kedua, program aksi pengembangan sistem pendukung. Program aksi pengembangan sistem pendukung usaha bertujuan untuk mempermudah dan memperluas akses UMKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam serta meningkatkan skala usahanya. Sasaran programnya adalah tersedianya lembaga pendukung atau penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, permodalan, pasar, manajemen, teknologi, dan informasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Yasirul Murad. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatnya daya saing UMKM. Selama ini, para pelaku UMKM masih menggunakan comparative advantage atau resource based, namun belum competitive advantage yang berdasarkan penambahan nilai. Sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, tumbuhnya unit usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi, berkembangnya ragam produk-produk unggulan UMKM sesuai dengan potensi daerahnya. Yang keempat adalah program aksi pemberdayaan usaha skala mikro.
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin, dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berbarisan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sasaran dari program pemberdayaan usaha mikro adalah meningkatnya kapasitas usaha mikro, meningkatnya keterampilan pengelolaan usaha, dan terselenggarakannya kepastian perlindungan serta pembinaan usaha. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan usaha mikro termasuk yang tradisional. Kedua, penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro. Yang ketiga, penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro. Yang keempat, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil. Keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, karena pada hakikatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang harus diprioritaskan melalui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuan pokok dari kebijakan pemberdayaan UMKM adalah untuk meningkatkan produktivitas UMKM, mendorong efektivitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif, dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama di kalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan, dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.